Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman, jasnya bagus sekali. Dan teman-teman anggota kabinet yang sempat hadir, ada Pak Wamen tadi ada, Pak Wamen SDM Pak Yuliot yang saya hormati, dan saya muliakan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Bapak Faisal Abdullah Amodi, Excellency, terima kasih. Dan yang saya hormati dan saya muliakan seluruh duta besar yang sempat hadir pada acara ini. Terima kasih atas support teman-teman duta besar yang telah mengundang, memfasilitasi investor-investor dari negara tuan-tuan. Karena itu kita berikan aplaus kepada semua duta besar. Yang saya hormati Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Bapak Purnomo Yusgantoro, yang juga adalah Menteri ESDM Senior. Ini senior saya. Yang saya hormati Bapak Hasim Djohadikusumo. Beliau ini, kalau saya berbicara minyak, saya baru belajar tentang perminyakan ketika masuk di SDM. Pak Hasim ini pelaku pengusaha minyak, jadi tidak perlu mengajarin lagi tentang minyak perminyakan. Kita berikan aplaus kepada Pak Hasim. Pak Hasim, makasih Pak Hasim atas kehadirannya. Yang saya hormati Presiden Indonesia Petroleum Association Ibu Kety Wu, yang luar biasa sekali. Ibu Kety, tadinya Bapak Presiden yang akan datang untuk membuka acara ini, tapi Bapak Presiden menyampaikan salam untuk Bapak Ibu semua dan memohon maaf karena bertepatan dengan hari ini tanggal 20 Mei Kebangkitan Nasional, dan sekaligus Bapak Presiden tadi baru selesai melakukan pidato kenegaraan di DPR, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili sebagai pembantu Bapak Presiden di bidang energi, kira-kira begitu. Yang saya hormati Kepala SKK Migas, yang tiap hari kepalanya tambah botak. Mungkin karena memikiri lifting terus. Kalau rambutnya tumbuh itu justru saya menganggap tidak bekerja. Tapi kalau rambutnya tidak tumbuh dan botak terus itu artinya kerjanya bagus. Gitu. Pejabat yang ada di lingkungan Kementerian SDM yang saya hormati, ada gubernur-gubernur yang hadir, ada gubernur Kaltim, gubernur Sulsel, gubernur mana ya? Oh Banten. Tapi tidak apalah, yang penting ada gubernur Gerindra dan Golkar ada di sini. Udah cocok itu. Udah paten itu. Teman-teman CEO, Presiden Direktur dari K3S yang hadir, yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu karena kalau saya baca satu-satu tidak cukup pidato saya waktunya untuk saya baca. Tapi saya sangat menghargai atas kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu semua. Para undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka mengikuti acara IPA tahunan. Kebetulan ini acara kedua bagi saya dan saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-50. Semoga di 50 yang usia produktif ini IPA mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi pengembangan usaha energi di Indonesia. Bapak Ibu semua, perlu saya sampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu,
peperangan terus terjadi, baik sekarang masih terjadi antara Israel, Palestina dan Lebanon. Kemudian yang terjadi sebelumnya juga adalah sekarang mungkin lagi rehat sebentar, mudah-mudahan tidak terjadi lagi antara Israel, Amerika dan Iran, Rusia dan Ukraina. Ketegangan politik global ini melahirkan ketidakpastian semuanya. Geopolitik, geoekonomi, pandangan hampir semua negara semakin tidak jelas arahnya akan kemana. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang sedang bertikai, tapi hampir semua negara, bahkan hampir semua rakyat dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi Indonesia, harus saya sampaikan bahwa dari kondisi geopolitik geoekonomi yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tumbuh sekitar 5,61% dengan inflasi di bawah 3%, 2,41%. Dan ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20. Dan ini terjadi karena kontribusi dari semua pihak, lebih khususnya kepada teman-teman pengusaha yang main di hulu migas maupun di sektor energi secara keseluruhan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena 2025 dan di kuartal pertama 2026, PNBP kita di sektor energi sudah mencapai kurang lebih sekitar laporan dari Pak Joko 40% dari target APBN. Sekalipun memang harga komoditas lagi naik, tapi saya melihat ini adalah sebuah kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu menciptakan multiplier effect. Dalam kaitannya dengan itu, masih dalam kondisi geopolitik, Bapak Ibu semua, hampir semua negara sekarang berpikir untuk memproteksi negaranya masing-masing. Dalam berbagai kesempatan saya mendampingi Bapak Presiden untuk bertemu dengan kepala-kepala negara, baik negara yang mempunyai sumber minyak maupun yang tidak mempunyai sumber minyak, itu mempunyai pandangan yang hampir sama. Bahwa tidak ada keuntungan yang utuh dari sebuah pertikaian yang berdampak pada kondisi global yang tidak menentu. Indonesia sendiri kita tahu bahwa konsumsi BBM kita itu kurang lebih sekitar 1,6 juta barel per day. Dan lifting kita di 2025 605.000 barel per day. Target APBN di 2026 610.000 barel per day. Dan sekarang masih rata-rata masih di bawah 600.000 barel per day. Artinya secara kalkulasi kita bisa menghitung kita membutuhkan impor 1 juta barel per day. Namun kami bersyukur bahwa dalam kondisi seperti ini, atas arahan Bapak Presiden, harus segera mencari alternatif energi lain yang tidak hanya mengedepankan BBM yang bersumber dari fosil. Ketika lifting kita tidak tercapai, maka harus ada cara lain yang kita harus lakukan. Dari 1 juta barel per day yang kita harus impor, terkonversi atau tersubstitusi dengan kita memakai B40, dan sekarang kita akan dorong 1 Juli B50, dan itu kita mampu mengkonversi ke CPO-nya, itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu barel per day. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 600 sampai 700 ribu barel per day, sisanya kita ambil dari CPO. Dan alhamdulillah di tahun 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar, terkecuali solar yang mempunyai kualitas tinggi seperti C51, C48 sudah bisa kita melakukan semuanya. Bapak Ibu semua,
kami pemerintah meminta tolong agar semua teman-teman yang telah mendapatkan izin, konsesi yang sudah lama dipegang dan sudah selesai POD, tolong segera dieksekusi. Ada masalah apa, tolong dikabari. Di samping kita menunggu peningkatan lifting, maka pemerintah juga ke depan akan memberikan mandatori terhadap E10 sampai dengan E20. Karena sekarang kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta kiloliter. Dan produksi dalam negeri kurang lebih sekitar 19 sampai 20 juta, kita masih impor 20 juta kiloliter. Dan ini kita akan sebagian, kita akan konversi ke etanol. Nah, pertanyaan berikut adalah bagaimana kemudian dengan fosil yang ada? Bapak Ibu semua, negara kami masih sangat membutuhkan banyak sekali. LPG kita impor tahun ini 8,6 juta metrik ton. Tahun 2027 untuk memenuhi industri, Lotte Chemical dan punya Pak PP ini yang kemarin Pak yang kekurangan bahan baku, yang di Cilegon apa namanya perusahaannya Pak Joko? Chandra Asri itu membutuhkan kurang lebih tambah 3 juta ton. Nafta kita kekurangan. Kemarin kita bawa dari Amerika. Bahan baku industri ini yang kita butuh, dan itu ada terletak di tangan Bapak Ibu yang melakukan usaha di sektor hulu migas. Ini yang kita masih sangat membutuhkan sekali. Dan target Bapak Presiden di 2029-2030 lifting kita harus mencapai 900 sampai 1 juta barel per day. Dalam kaitannya dengan itu, apa yang harus kita lakukan? Saya terima kasih Ibu Ketiu tadi punya pandangan bahwa tidak akan mungkin lifting itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada kolaborasi yang baik antara K3S dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, kabupaten kota. Bapak Ibu juga harus bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada teman-teman SKK Migas, sudah berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reform berbagai regulasi, untuk melakukan percepatan. Tapi kalau masih ada yang lambat-lambat, tolong disampaikan. Dan saya sudah minta kepada Kepala SKK Migas, kalau ada yang masih lambat di bawah, ganti orangnya, jangan bikin pusing. Ini kata Pak Presiden Prabowo itu deep state. Tetapi kalau pengusahanya yang agak nakal, tertibkan mereka. Karena kita butuh yang baik semuanya. Hanya dengan cara ini bisa kita melakukan percepatan, Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah teknologi. Memang tidak akan mungkin kita bisa meningkatkan lifting karena sumur-sumur kita ini sumur-sumur yang sudah lama sebagian. Maka teknologi adalah salah satu cara yang paling tepat. Dan untuk implementasi di lapangannya, saya minta kepada teman-teman K3S juga untuk melakukan koordinasi dengan kepala-kepala daerah yang ada di daerah. Contoh kemarin saya memberikan apresiasi kepada Eni yang baru mengumumkan untuk mendapatkan blok baru di Kalimantan Timur dengan 5 TCF gas dan bisa menghasilkan 200.000 kondensat ekuivalen dengan 200.000 barel kalau tidak salah Pak Joko ya. Dan itu akan mulai produksi di 2028-2029. Ini kalau tidak salah kemarin saya tanda tangan persetujuan kerjasama sama Petronas kalau tidak salah ya. Nah ini adalah sebuah langkah baru. Ini gubernurnya nih, ada gubernurnya. Pak Rudi berdiri Pak Rudi.
Ini gubernur Kalimantan Timur yang lagi viral. Yang lagi viral. Pak Rudi, kalau kita jadi pejabat, nggak viral itu nggak top. Karena kita viral, maka kita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kita memitigasi dan mensiasati. Nah, dengan kata lain, harus kita olah-olah sedikit, kira-kira begitu. Nggak apa-apa lah, kamu ketua Golkar kok, nggak apa-apa. Jadi nggak ada itu kita mundur-mundur. Tolong saya titipkan untuk teman-teman dari ENI dan dari Petronas yang baru menemukan, jadi total mereka menemukan itu 7 TCF dan 200.000 barel ekuivalen minyak, itu dibantu agar 2028-2029 mereka sudah bisa berproduksi. Saya juga minta tolong agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan. Pak Joko, jangan semua kontraktor, semua orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Selama profesional, jangan orang daerah juga pengusahanya pengusaha proposal. Saya ini kan mantan pengusaha daerah. Ini usaha di sektor hulu migas harus profesional. Ini bukan perusahaan APBN atau APBD yang asal kerja. Ini salah las pipa aja, pipa bocor meninggal orang. Jadi saya minta harus betul-betul mempunyai spesifikasi. Dan agar kepala-kepala daerah tidak menanyakan kepada saya tentang keseriusan saya dalam mendukung pemerintah daerah, saya umumkan di forum yang terhormat ini atas perintah Bapak Presiden, bagi K3S yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang menyesuaikan dengan aturan, yang belum menyerahkan PA-nya kepada daerah, tolong segera. Tapi harus sesuai dengan aturan, tidak boleh tidak sesuai dengan aturan. Karena pasti semua nanti kita diperiksa kalau tidak sesuai aturan. Gubernur, saya sudah ngomong ini, Sulawesi Selatan ini juga, saya sudah ngomong nih. Ya, kau lihat-lihat dari sana juga, partai koalisi itu kau lihat baik-baik semua ya. Aduh. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu semua. Nah, apa yang harus dilakukan ke depan? Saya mohon maaf nggak bisa lama karena dipanggil oleh bos. Ini tadi saya kasih tahu sama Ibu Keti sebenarnya saya nggak bisa lama ke sini, saya harus langsung ke Hambalang. Tapi karena sebagai wujud pertanggungjawaban moralitas dan kecintaan sesama kita saling mencintai antara K3S dan SDM, maka kita pun izin sama Presiden. Saya datang dulu Pak di sini Pak. Mari. Nah, apa yang harus dilakukan ke depan? Bapak Ibu semua, dari lubuk hati yang paling dalam saya ngerti betul K3S di 2025 dalam menyelesaikan kontrak dengan ekspor gas di tahun 2025 dengan market yang sudah ada. Saya tahu kemarin ada sedikit dinamika. Tapi saya janji kepada Bapak Ibu semua di 2025 itu kejadian pengalaman yang baru 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tapi 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi. Biarlah kebutuhan dalam negeri kita putar otak. Nah, dalam perspektif itu untuk yang baru, ada impact, ada beberapa K3S yang muncul untuk gas. Kalau sudah dipasarkan di luar negeri dan kemudian mereka masih lambat, saya sudah minta untuk Danantara, dalam hal ini PLN, PGN maupun beberapa perusahaan lain yang untuk off-take-nya dalam negeri kita beli supaya bisa ada kepastian off-taker agar semuanya bisa berjalan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Pasti ada kegelisahan hari ini dan pasti ada pertanyaan karena hari ini Bapak Presiden mengumumkan pembuatan peraturan pemerintah dalam penjualan hasil sumber daya alam 1 pintu lewat BUMN.
Saya datang ke sini untuk membawa pesan khusus Bapak Presiden. Atas dasar pengetahuan, pendalaman, dan informasi yang objektif dan terukur kepada Bapak Presiden, maka Bapak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas, PP itu tidak berlaku untuk sektor hulu migas. Jadi nggak ada kena dengan itu. Jadi nggak perlu ada keraguan. Jadi bisnisnya seperti biasa. Pasti ada yang tanya lagi, bagaimana DHE-nya, dana hasil ekspornya? Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa pengusaha-pengusaha K3S ini mereka orang baik-baik semua. Nggak perlu dicurigai. Karena itu DHE-nya juga silakan kalian pakai, tidak perlu pakai seperti Perpres yang ada sekarang. Jadi itu jalan aja. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Ini dalam rangka menjawab beberapa masukan-masukan daripada perusahaan-perusahaan K3S kepada saya dan sekaligus untuk menjamin kepastian aturan yang ada di negara kami khususnya di sektor migas. Jadi Ibu Kety udah jelas ini saya jawab ini. Nah, yang dimaksudkan oleh Ibu Kety ini mungkin adalah permintaan insentif tambahan. Bapak Ibu semua saya harus jujur supaya tidak satu-satu. Saya biasanya orang open aja, saya kan orang dagang juga. Memang ada fasilitas teks yang negara kami berikan. Tetapi itu diberikan kepada K3S yang memang dianggap layak dan pantas secara FS. Kalau ARR-nya kecil, kita memberikan insentif. Tapi kalau ARR-nya bagus, boh jangan dong minta insentif lagi. Tapi kalau untungnya masih belum bagus, kita kasih insentif. Tapi kalau yang sudah bagus, ya masa sih minta insentif lagi. Jadi ya ada beberapa memang dokumen di atas meja saya tanyain kepada Pak Joko, mana yang ARR-nya bagus. Kalau nggak bagus kita bantu, tapi kalau sudah bagus ya tahan-tahan sedikit lah, kira-kira begitu. Tetap kita akan memperhatikan dengan baik. Nah, saya pikir ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan menyangkut dengan izin-izin. Kita akan berusaha, saya tahu masih banyak kendala juga di lapangan dan kami juga melakukan terus-menerus untuk membantu Bapak Ibu semua dalam rangka menjalankan apa yang menjadi kolaborasi kita bersama. Dalam kaitannya dengan pemerataan, untuk di sektor hulu migas ini tidak hanya kita memikirkan perusahaan-perusahaan besar. Saya meminta kepada teman-teman K3S yang telah ditunjuk untuk menerima hasil crude daripada kelompok koperasi maupun UMKM yang di belakang rumahnya ada sumur minyak yang sudah terjadi selama puluhan tahun, yang selama ini dikejar-kejar oleh oknum petugas karena memang petugas pun nggak salah karena memang nggak ada izinnya, gimana nggak dikejar. Sekarang kita sudah kasih legalisasinya, jadi masyarakat juga sekarang sudah bisa mengambil hasil bumi minyak dengan baik. Tolong yang sudah kasih tunjuk itu tolong diambil minyaknya cepat. Ada Pertamina. Saya dengar katanya laporan Pertamina masih lambat-lambat. Tolong dipercepat Pertamina. Jangan kalian pikir kalian BUMN terus bisa buat lambat-lambat. Ya, ini aku kasih tahu bye-bye duluan ini. Ini. Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara berpihak kepada BUMN itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. K3S yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara di negara kita tercinta. Bapak Ibu semua, terakhir dari kami. Ada slide ya. Saya ingin mengumumkan untuk kita akan membuka tender ada sekitar 118 blok baru untuk yang melakukan eksplorasi. Dan dari 18 blok baru itu sudah sekitar 20 sudah selesai. Mana Dirjen Migas ya? 20 yang sudah selesai Pak Dirjen ya. Berarti tinggal 98. Dari 98 blok baru
Ini sudah ada, Bapak Ibu semua silakan yang melakukan joint study silakan, atau tidak ada juga yang melakukan silakan. Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh, tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya duit, kalian punya keseriusan, silakan monggo kelola ini hasil yang ada untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Ini saya buka ini. Jadi silakan, nggak apa-apa. Nanti saya minta kepada Pak Dirjen lewat SKK dengan SKK bikin aja. Jangan lobby-lobby dulu ya. Lobby dulu aneh-aneh lagi, kong kali kong baru main. Yang biasa bikin lama seperti itu. Jangan kita presiden sudah A, menteri A dibawa mulai A minus. Ya, direktur A minus. Nanti direktur sudah mulai B. Nah, nanti apa lagi di bawah direktur itu apa namanya? Koordinator sudah B minus. Biasa bikin kacau ini kor-kor ini. Koordinator, subkoordinator, verifikator gitu. Terakhir tor gitu. Nah ini biasanya yang mutar itu di situ biasanya. Saya minta jangan lagi diperlambat. Investor ini pemain di K3S di hulu migas ini resikonya besar. Jangan dipersulit, dipermudah. Tapi kalau pengusahanya yang sudah kita bantu, sudah sesuai aturan, tapi dia dalam implementasinya masih aneh-aneh, itu yang perlu diluruskan itu. Berarti itu yang tidak mau melakukan kerjasama itu. Kita butuh kerjasama yang baik, kita butuh kolaborasi yang baik untuk saling mendukung agar apa yang menjadi mimpi, cita-cita dan program kita bisa kita wujudkan bersama. Demikian. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Menteri, mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya adalah prosesi pemutaran tuas katup dengan arah berlawanan dari jarum jam. Dimohon untuk mendampingi Bapak Menteri. We would like to invite the Ambassador of Saudi Arabia to Indonesia, Bapak Purnomo Yusgiantoro, Menteri UMKM Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Hashim Joyo Hadi Kusumo, Kepala SKK Migas, and also Presiden IPA. Baik, kami persilakan Bapak Menteri untuk melaksanakan prosesi peresmian dengan memutar tuas katup berlawanan arah jarum jam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ini menetapkan resmi saya buka. Hadirin, dengan demikian konvensi dan pameran tahunan ke-50 IPA tahun 2026 resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri. Hadirin, demikianlah acara peresmian pembukaan konvensi dan pameran tahunan ke-50 Indonesian Petroleum Association IPA tahun 2026 telah selesai dilaksanakan.
kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri ESDM yang telah hadir di Nusantara Hall ICE BSD City. Selanjutnya, Bapak Menteri beserta rombongan terbatas dipersilakan melakukan peninjauan ke area exhibition. Sekali lagi kami ucapkan